Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan metode invariant system kita, fuzzy invariant system. Sekarang kita masuk pada metode Mamdani. Metode Mamdani sering juga dikenal dengan metode max-min, menggunakan min pada fungsi implikasi dan max pada komposisi antar fungsi implikasi. Diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Oke, kita perhatikan proposisi himpunan fuzzy A dan himpunan fuzzy B memberikan implikasi pada himpunan fuzzy C dengan mengambil min-nya. Begitu juga yang kedua, seperti ini. Dan kemudian komposisi dari kedua implikasi itu menghasilkan nilai max. Nilai metode Mamdani. Oke, sekarang kita bahas sebuah contoh kasus menggunakan metode Mamdani ini. Itu ada sebuah perusahaan soft drink akan memproduksi minuman jenis X. Pada 3 bulan terakhir, biaya produksi untuk minuman jenis tersebut rata-rata Rp500 per kemasan. 3 bulan terakhir rata-ratanya segitu per kemasan dan maksimum mencapai Rp100.000 per kemasan. Banyaknya permintaan per hari rata-rata mencapai 30.000 kemasan dan maksimum hingga mencapai 60.000 kemasan maksimumnya. Sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 100.000 kemasan per hari. Jadi ada biaya produksi, ada permintaan, dan ada kemampuan produksi. Berapa jumlah yang harus diproduksi. Ada biaya produksi, permintaan, dan produksi. Nah, biaya produksi rata-ratanya 500 dan maksimumnya 1000. Sementara permintaan rata-rata 30.000 dan maksimumnya 60.000. Sementara kemampuan produksi maksimum 100.000 kemasan per hari. Nah, kita melihat bahwa perusahaan tersebut menggunakan 3 aturan fuzzy dalam proses produksinya. Yaitu, jika barang biaya produksi rendah dan permintaan naik, maka dana produksi barang bertambah. If biaya produksi sesuai standar dan produksi barang normal. If biaya produksi tinggi dan permintaan turun dan produksi barang berkurang. Nah, kita lihat dari sisi himpunan fuzzy, ada himpunan fuzzy biaya produksi yang diungkapkan sebagai himpunan fuzzy biaya produksi rendah, biaya produksi standar, dan biaya produksi tinggi. Nah, sementara untuk produksi barang, ada produksi barang bertambah, ada produksi barang normal, dan ada produksi barang berkurang. Berarti ada 3 himpunan fuzzy masing-masing. Himpunan fuzzy itu biaya produksi ada 3, rendah, normal, dan tinggi. Untuk himpunan fuzzy produksinya itu bertambah, normal, dan berkurang. Sementara himpunan fuzzy permintaan ada 2 yang tersirat, yaitu permintaan naik dan permintaan turun. Nah, kita bisa juga sesuaikan dengan himpunan fuzzy produksi dan biaya produksi. Maka kita buat juga 3 himpunan fuzzy untuk permintaan, yaitu naik, turun, dan biasa satu lagi. Agar sesuai dengan 2 himpunan fuzzy yang
yang lain. Berapa jumlah minuman jenis X yang harus diproduksi jika biaya untuk memproduksi jenis minuman tersebut diperkirakan Rp800 per kemasan dan permintaannya diperkirakan 25.000 kemasan per hari. Jadi jika biaya produksinya Rp800 per kemasan dan permintaannya diperkirakan 25.000 per kemasan, 25.000 kemasan per hari, kira-kira berapa jumlah yang harus diproduksi per hari? Itu pertanyaannya. 825.000. Jadi kita buat dulu himpunan fazinya. Itu himpunan fazi biaya produksi terdiri dari himpunan fazi rendah, standar, dan tinggi. Permintaan kita buat juga 3 himpunan fazi, turun, biasa, dan naik. Dan produksi barang terdiri atas 3 himpunan fazi juga, berkurang, normal, dan bertambah. Ini biaya produksi. Kita di sini menggunakan kurva S atau sigmoid. Ini ada sigmoid, gabungan sigmoid juga. Ini ke sigmoid untuk kurva rendah, sigmoid kurva tinggi, dan sigmoid untuk kurva standar. Ini seperti ini. Ya, kita mengakomodir data-data yang kita miliki bahwa biaya produksi maksimum 1.000 per kemasan dan rata-rata 500 per kemasan. Rata-rata 500 per kemasan. Jadi dari biaya produksi standar, maka puncaknya terletak di domain 500. Ketika keanggotaannya 1. Ini menjadi rata-rata untuk standar. Sementara untuk rendah justru yang rata-rata itu menjadi 0. Domainnya untuk tinggi juga rata-rata itu menjadi 0. Itu gambarannya. Gambaran informasi yang kita buat. Nah, 800 berarti terletak di sini. Ya, domain 800 berarti terletak di sini. Berarti kita perhatikan domain 800 itu akan menghasilkan derajat keanggotaan pada masing-masing himpunan fazi. Untuk yang himpunan fazi rendah, domain 800 tidak menghasilkan derajat keanggotaan, artinya derajat keanggotaannya 0. Untuk himpunan fazi rendah, karena fazi rendah cuma sampai sini. Untuk himpunan fazi tinggi, ya akan menghasilkan derajat keanggotaan di sini. Untuk yang himpunan standar juga di sini. Kita lihat seperti ini. Ini akan kita hitung nanti. Jadi derajat keanggotaan untuk himpunan fazi standar adalah 0,32. Derajat keanggotaan untuk himpunan fazi tinggi adalah 0,68. Oke, jadi kita lihat derajat keanggotaan masing-masing untuk biaya produksi. Himpunan fazi standarnya 0,32 derajat keanggotaannya, yang tinggi 0,68 dan yang rendah itu 0. Yang akan kita bahas selanjutnya di sini. Nah, karena kita menggunakan himpunan fazi sigmoid atau kurva S, maka derajat keanggotaannya memenuhi persamaan ini. Sebagai koreksi mata kuliah sebelumnya, Bapak ada yang salah memberikan informasi penetapan pilihan mana yang akan dijadikan fungsi derajat keanggotaan untuk di bawah titik belok. Ini definisi kemarin, titik beloknya adalah titik yang terjauh. Gamma ini titik yang terjauh. Ya, sebenarnya itu yang salah di sini. Gamma itu bukan titik terjauh. Gamma itu adalah titik di mana derajat keanggotaannya 1. Jadi kalau pada kasus ini bukan di sini gamanya, harus di sini. Atau pas di sini, mungkin gamanya di sini 0, atau mungkin boleh juga di sini. Kalau ini sudah datar, ya di sini. Atau kalau ini pas langsung di sini
satunya di domain 0, maka ini harusnya gamma, ini harusnya A, gitu kan. Jadi itu yang apa yang salah. Ya. Nah, berarti dengan demikian untuk himpunan fuzzy rendah itu jelas untuk domain yang 800 rupiah, biaya produksi 800 rupiah, derajat anggotanya 0. Nah, untuk himpunan fuzzy standar itu derajat anggotanya 0,32 diperoleh dari grafik yang standarnya yang sini. Standar. Nah, derajat keanggotaan maksimum kita di sini berarti gamanya di sini. Maka kita terletak titik beloknya di sini. Ya, titik beloknya 750. Nah, ini kembali titik belok tergantung bagaimana kita menggambarkan kurvanya. Nah, titik beloknya 750, maka 800 itu di bawah titik belok jatuhnya. Ya, berarti terletak di sini. Berarti ini fungsi yang kita pakai. Makanya hasil seperti ini. Dapat 0,32. Dan untuk himpunan fuzzy tinggi, itu derajat anggotanya 0,08 diperoleh dari sini karena dia di atas derajat anggotaan, ya di atas titik belok. Titik beloknya di sini, maka di atas titik belok. Biasanya 1 dikurang, gunakan persamaan ini. 0,68. Nah, variabel permintaan kita menggunakan grafik segitiga. Jadi ini biasanya kita tambahkan jadi ada kurva turun, fuzzy untuk permintaan turun, fuzzy untuk permintaan naik, dan ditambahkan fuzzy untuk permintaan biasa. Nah, fuzzy untuk permintaan turun rata-ratanya 30.000. Ya, makanya itu juga rata-rata dari semua permintaan itu ada 30.000 dan maksimumnya 60.000, maka ini kita buat 60.000 seperti ini. Ya. Oke. Jadi untuk permintaan 25.000 kemasan per hari, maka grafik kurva turunnya itu adalah 0,25, kurva naiknya berarti 0. Begitu juga dengan kurva biasa. Ya. Ya. Jadi untuk permintaan sebanyak 25.000 dengan kurva yang buat seperti ini, kembali kurva itu kita yang menentukan, batas-batasnya juga kita yang menentukan. Dengan membuat batas seperti ini, itu himpunan fuzzy biasa bisa kita ambil sama dengan 0. Himpunan fuzzy naik juga 0 karena di sini fuzzy naik. Yang ada cuma himpunan fuzzy turun yang nilainya 0,25. Oke. Itu permintaan sebanyak 25.000 kemasan per hari ini fuzzy permintaan. Jadi fuzzy permintaan yang ada yang bernilai lebih dari 0 hanyalah yang himpunan fuzzy turun, permintaan turun. Sementara permintaan biasa itu 0 dan permintaan naik itu 0 juga. Nah, variabel produksi barang itu sudah kita ketahui adalah produksi berkurang, bertambah, dan normal dengan produksi barang maksimum 100.000 per kemasan per hari. Berarti rata-ratanya 50.000, maka grafiknya pas di sini titik berkurangnya 0 di 50.000, bertambah juga 0 50.000. Kemudian yang normalnya kita bedakan domainnya 20.000 per 20.000, jadi 30.000 dan 70.000. Kembali kita yang menentukan, kita yang memilih, seperti itu. Boleh juga itu buat sini terus ya. Oke. Nah, ini himpunan fuzzy produksi barang kita. Kita lihat dari grafik yang kita buat,
maka kita bisa mendapatkan fungsi himpunannya. Itu derajat keanggotaan untuk yang berkurang itu 1 ketika Z-nya kecil dari 10. Nah, itu ini grafik 50 kurang Z per 40 ketika grafiknya di sini, dan 0 ketika di atas 50. Kemudian himpunan fase normal di sini 0, kemudian ini Z kurang 30 per 20, kemudian di sini 70 kurang Z per 20. Ya, selebihnya 0 lagi. Ya kan, di sini 0 lagi. Kemudian yang himpunan fase bertambah, itu 0 di sini sampai 50, kemudian ini Z kurang 50 per 40, kemudian 1 di atas 90. Itu himpunan fase produksi barang. Nah, aplikasi operator fase, kita melihat bahwa jika biaya produksi rendah, ini aturan pertamanya. Nah, kita menerapkan aturan pertama sekarang, jika biaya produksi rendah dan permintaan naik, maka produksi barang bertambah. Jadi, biaya produksi rendah adalah ini dia biaya produksi rendah di sini, dan permintaan naik adalah ini, jadi grafiknya ini, maka produksi barang bertambah, berarti bagian yang bertambah kita pilih, bertambah. Nah, operator yang digunakan adalah operator N, ya kan, operator N. Nah, kita tahu bahwa di sini produksi rendah, kita tahu bahwa untuk produksi rendah, yang produksi rendah kan gini, maka domain 800 atau biaya produksi 800 itu 0, kan rendah di sini, ya kan. Untuk permintaan naik di sini itu kita tahu bahwa permintaan naik kita karena permintaannya 25.000, ya kan biaya produksi kita kan pertanyaannya untuk produksi 800 dan permintaannya 25.000. Nah, maka 25.000 untuk yang naik itu 0, ya kan, yang ada 25.000 cuma yang turun, itu yang biasa juga 0. Jadi itu yang disebut sebagai, nah, kita jadikan sebagai alfa 1 itu minus dari keduanya ini, dari dua proposisi ini, ya. Yang kita ambil yang minusnya, yang minnya. Jadi fungsi implikasi kita ambil yang minnya, ya. Fungsi implikasinya kita ambil yang min dari produksi biaya produksi rendah dan permintaan naik. Maka fungsi aplikasi pada produksi barang bertambah itu diperoleh dari min dari kedua derajat kebebasan biaya produksi rendah dan permintaan naik, biaya produksi rendah dan permintaan naik. Sehingga karena ini 0, biaya produksi rendah 0, ada di sini kan, kemudian permintaan naik juga 0, maka nilainya adalah alfa 1 sebagai alfa predikat R1, alfa predikat untuk aturan pertama itu adalah 0. Jadi alfa 1 adalah 0. Alfa untuk aturan pertama. Kita masuk pada aturan kedua. Jika biaya produksi standar dan produksi barang normal. Jadi biaya produksi standar dan produksi barang normal. Berarti nggak ada operator di sini. Dan narasinya cuma itu saja, nggak ada operator. Nah, sehingga ya alfanya tinggal alfa predikat R2 itu BP standar saja. Alfa BP standar adalah biaya produksi standar itu 0,32. Ya, biaya produksi standar ya 0,32. Jadi biaya produksi standar ini adalah untuk predikat R2 untuk produksi barang normal. Jadi harus perhatikan, alfa 2 ini untuk produksi barang normal. Jadi alfa 2 untuk produksi barang normal. Kita ingat tadi alfa 1 kita, alfa 1 untuk produksi barang bertambah. Jadi alfa 1 untuk produksi barang bertambah, alfa 2 untuk produksi barang normal. Ini produksi barang normal. Nah, sekarang kita masuk aturan ketiga. If biaya produksi tinggi dan permintaan turun,
dan biaya produksi berkurang. Permintaan tinggi, berarti yang tinggi, yang ini, permintaan tinggi, produksi tinggi, biaya produksi tinggi ini, permintaan turun, berarti permintaan turun ini, kemudian biaya produksi barang berkurang, berarti yang bagian berkurang itu yang ini. Nah, jadi nantinya alfanya dapat alfa 3, itu alfa untuk komposisi untuk fasi produksi barang berkurang. Jadi implikasinya adalah bahwa implikasi untuk produksi barang berkurang itu biaya produksi tinggi, berarti mu BP tinggi dari untuk kebutuhan yang 800, untuk biaya produksi yang 800 dari 0,32, dan derajat keanggotaan untuk permintaan turun itu 0,25. Nah, yang kita tahu untuk permintaan turun untuk yang permintaan 25.000, jadi derajat keanggotaan permintaan turun, derajat keanggotaan turun untuk domain 25.000 itu derajat keanggotaan 0,25, sementara untuk biaya produksi tinggi derajat keanggotaannya 0,68 tinggi, ini 0,68 yang tinggi. Nah, 0,8, sementara derajat keanggotaan untuk permintaan turun ya sesuai dengan aturan ketiga, sesuai dengan rule-nya itu 0,25. Nah, tentu di antara 0,68 dengan 0,25 itu yang minnya adalah, yang minimalnya adalah 0,25. Jadi ini adalah predikat alfa 3 itu derajat keanggotaan untuk predikat rule ketiga. Nah, rule ketiga itu adalah untuk produksi barang berkurang. Jadi untuk produksi barang berkurang ini. Nah, implikasi untuk produksi barang fasi yang berkurang. Jadi alfa 3 0,25. Sekarang kita aplikasi fungsi implikasi. Aturan pertama, mu predikat R1 yaitu predikat untuk produksi barang bertambah itu 0. Berarti alfa 1 sama dengan 0. Tidak ada daerah implikasi. Karena derajat keanggotaan bertambahnya 0. Ya, derajat keanggotaan untuk rule pertama itu 0. Nah, untuk aturan kedua, mu predikat R2 itu mu untuk normal itu 0,32. Kita sudah mencatat tadi alfa 2 kita 0,32. Nah, sekarang kita mencari daerah domainnya untuk 0,32 ini. Itu untuk 0,32 Z dapat ditentukan sebagai berikut. 0,32 sama dengan Z dikurang 30 per 20. Dan untuk yang normal ya, untuk normal 0,32 Z dikurang 30 per 20, sehingga dapatnya Z-nya 36,4 di start sini, 36,4. Nah, tapi ada lagi yang di sini, untuk 32 juga, hasilnya dapatnya Z-nya 63,6. Ya, jadi berdasarkan aturan kedua kita ini jadinya domain kita yang memenuhi untuk kurva normal, untuk kurva produksi barang normal. Jadi ada 30 ke sini dia 0, kemudian 70 ke atas juga 0. Nah, di sini dia nilainya berdasarkan fungsi grafik ini Z kurang 30 per 20. Kemudian ini adalah 70 kurang Z per 20. Nah, ini konstan 0,32 antara 36,4 sampai 63,6 berdasarkan di sini. Nah, ini produksi barang normal yang diperoleh dari aturan
kedua. Nah, aturan ketiga untuk produksi barang berkurang, yang mu-nya, mu berkurangnya 0,25. Nah, dengan mu berkurang 0,25, berarti bagian berkurang 0,25, maka nilai Z tentukan seperti ini. Itu Z-nya adalah di sini tepat di 50. Z-nya 40. Ya, jadi domain untuk 0,25 ini adalah 40. Nah, berarti untuk barang berkurang kita, himpunan fazinya di sini sampai ini 0,25 sampai 40. Kemudian 40 sampai 50 itu memenuhi persamaan ini. 50 kurang Z per 40. Kemudian ini kan persamaan linear biasa ya, di sini persamaan linear biasa, kemudian 0 lagi di sini. Jadi ini adalah himpunan fazi produksi barang untuk himpunan fazi yang berkurangnya. Sekarang kita komposisikan semua output, yaitu himpunan fazi berkurang, normal dan bertambah, yang implikasinya sudah kita peroleh, yaitu untuk yang bertambah 0 derajat keanggotaannya. Nah, implikasi untuk yang bertambah 0, untuk yang berkurang seperti ini bentuknya, implikasinya, dan untuk yang normal implikasi seperti ini. Maka Mamdani mengambil maks dari semua implikasi. Jadi ini tambah 0. Nah, hasilnya yang ini tambah ini 0. Nah, hasil seperti ini. Berarti dari sini, kemudian yang ini dari sini dia ngambil nilai maksnya. Dan nilai minimumnya nggak diambil, nilai maksnya. Jadi seperti ini. Maka dengan demikian kita dapatkan ini fungsi derajat keanggotaannya. Ya. Nah, titik potong antara aturan kedua dan ketiga itu yang ini. Itu ketika derajat keanggotaan koefisien mu PB normal sama dengan mu PB berkurang itu 0,25. Ya, potongnya di 0,25. Di maka Z yang tepat itu di 35, Z-nya 35. Jadi rentangnya seperti ini. Di 0,25 dari 0 sampai Z sampai kurang dari 35, derajat anggotanya 0,25. Kemudian dari Z35 sampai 36,4, derajat anggotanya memenuhi persamaan ini. Nah, kemudian 36,4 sampai 63,6, 0,32. Berikutnya 70 kurang Z per 32 sampai 70 dan seterusnya 0. Jadi ini grafik kita. Inilah komposisi dari semua implikasi yang kita peroleh. Ini himpunan fazi yang kita peroleh yang sesuai dengan permintaan 25.000 dengan biaya produksi per kemasan 800. Inilah jumlah produksi yang harus daerah himpunan fazi yang harus kita olah berikutnya. Jadi daerah komposisi dari daerah-daerah implikasi yang kita peroleh. Nah, kita berikutnya melakukan penegasan atau defazi atau defasifikasi dari himpunan fazi yang sudah kita peroleh dari hasil komposisi. Nah, fazi yang dilakukan dengan menggunakan defazi dilakukan menggunakan metode centroid. Untuk menentukan daerah Krips Z dilakukan dengan membagi daerah menjadi 4 bagian, D1, D2, D3, dan D4 dengan luas masing-masing A1, A2, A3, dan A4. Momen terhadap nilai kekuatan masing-masing adalah M1, M2, M3, dan M4. Ini dia. Ini D1, D2, yang ini, D2,
Nah, ini D3 dan ini D4. Jadi D1 ini satu itu luasannya ini nanti, daerah 2-nya di sini, daerah 3-nya ini, daerah 4-nya ini. Ya, sesuai dengan ini. Ya kan? Ya, momen dihitung menggunakan persamaan ini. Dan momen MI adalah integral dari mu SF Z dz. Sehingga untuk M1 di mana mu-nya adalah 0,25, rentangnya dari Z dari 0 sampai 35, maka jadi 0,25 Z dz, integral dengan batas 0 sampai 25. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, untuk M2, ini sama dari sini, Z kurang 30 per 20, nah dirubah menjadi Z per 20 dikurang 30 per 20. Nah, Z per 20 kan 0,05 Z, 30 per 20, 1,5. Jadi ini mu-nya, mu SF-nya, dikali Z dz. Kalian seperti ini, hasilnya ini 14,318. M3 adalah 0,32 Z dz sama dengan ini. 0,32 Z dz ya, hasilnya seperti ini, hasilnya 435,2. Dan E4 ya dari min Z tambah 70 per 20, hasilnya adalah min 0,05 Z tambah 3,5 dikali Z dz, hasilnya seperti ini. Ya, dengan rentang yang 3,6 sampai 70. Itu momen. Nah, menghitung luas biasa, ini luas ini 35 batasnya sekali 0,25, kemudian luas ini trapesium luas ini, kemudian segitiga luas ini sama hasilnya. Jadi hitung luasnya A1-nya 8,75, A2-nya 0,309, A3-nya 8,704, A4-nya 1,024. Nah, titik pusatnya ya momen dibagi luas. Ya, kita tadi total momen dibagi total luas. Hasilnya 35,345. Ini kan dikali lagi ke skala 1000, ya kan? Nah, jadi jumlah minimum yang harus diproduksi setiap harinya sebanyak 35.345 kemasan. Sekarang kita membahas metode Sugeno, atau dikenal dengan metode TSK. Penalaran dengan metode Sugeno hampir sama dengan metode Mamdani, hanya saja output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan fazi, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Jadi konsekuennya tidak lagi himpunan fazi kalau metode Sugeno, tapi berupa konstanta atau persamaan linear. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Ada dua orde model Sugeno, yaitu orde 0 dan orde 1. Model fazi Sugeno orde 0, secara umum bentuk model fazi Sugeno orde 0 adalah seperti ini. If x1 is A1, dot x2 is A2, dot seterusnya xn is AN, dan Z sama dengan K. Dengan AI adalah himpunan fazi KI sebagai anteseden dan K adalah suatu konstanta tegas sebagai konsekuen. Ini sederhana, ini Z sama dengan K saja, jadi konstanta. Model fazi Sugeno orde 1, secara umum orde 1 Sugeno adalah if x1 is A1 dan seterusnya, dan Z-nya itu P1 kali X1 tambah dan seterusnya tambah PN kali XN tambah Q. Jadi Z itu merupakan fungsi linear dari X1, X2, X3 dan seterusnya. Di sini Q adalah konstanta, P juga konstanta. Nah, P konstanta KI dari
Ya, P adalah sebuah konstan tegas kayak I, dan Q juga merupakan konstan dalam konsekuen. Jadi di sini konsekuennya berupa persamaan linear. Kalau tadi berupa konstanta, yang order 0 konsekuennya berupa konstanta. Order 0 konsekuennya berupa konstanta, sementara order 1 konsekuennya berupa persamaan linear. Nah, kita ambil contoh. Suatu perusahaan makanan kaleng setiap harinya rata-rata menerima permintaan 55.000 kaleng. Dalam 3 bulan terakhir permintaan tertinggi sebesar 75.000 kaleng. Makanan kaleng yang masih tersedia di gudang setiap harinya rata-rata 7.000 kaleng, sedangkan kapasitas gudang maksimum hanya dapat menampung 13.000 kaleng. Apabila sistem produksi menggunakan aturan inflasi sebagai berikut. Aturan pertama, if permintaan turun, N persediaan banyak, dan produksi barang 10.000 konstan. Jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang 10.000. If permintaan naik dan persediaan sedikit, dan produksi barang adalah 1,25 kali permintaan kurang persediaan. Dan aturan ketiga, if permintaan naik dan persediaan banyak, dan produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. Inilah aturan dari Sugeno. Nah, kembali kita ditentukanlah berapa jumlah barang yang harus diproduksi hari ini. Jika permintaan sebanyak 60.000 kaleng dan persediaan yang masih ada di gudang sebanyak 8.000 kaleng. Nah, himpunan fazinya, permintaan terdiri ada 2 himpunan fazi, naik dan turun. Kemudian persediaan ada juga himpunan fazi, banyak dan sedikit, dan produksi barang. Total permintaannya kita gunakan saja di sini adalah fungsi sigmoid lagi, itu untuk fungsi turun dan fungsi naik. Oleh batas maksimum 75.000. Ya, kemudian rata-rata permintaan 55.000, maka untuk batas naik itu mulai dari 45.000 sampai naik agar 50.000 tercover oleh naik dan oleh fungsi turun, fazi naik dan fazi turun. Karena hanya 2 monofazi, maka 50.000 ini di-cover oleh keduanya, fazi naik dan fazi turun. 60.000 kita di sini. Kembali ini skala 1000. Di sini 60.000 menggunakan fungsi S sigmoid, maka derajat anggotanya 0,08. Sementara yang fungsi turun, fungsi naik 0,5, fungsi turun 0,08. Ya, yang sudah kita tadi sampai sini dengan persamaan ini. Ada di bawah titik belok. Terus, nah persediaan, variabel persediaan itu tersedia di gudang setiap harinya rata-rata 7.000 kaleng. Kapasitas maksimum 13.000 kaleng, 13.000 kaleng. Dan ada di gudang 8.000. Jadi kita buat seperti ini. Himpunan fazi kita untuk sedikit dan himpunan fazi banyak. Dimana yang 8.000 itu tercover dari keduanya. Itu juga rata-rata 70.000 itu masuk dalam keduanya. Jadi ini untuk yang 80.000 itu derajat anggotanya 0,25, dan untuk yang persediaan sedikit, persediaan banyak derajat anggotanya 0,5 untuk yang di gudang 80.000. Jadi bagi himpunan fazi banyak itu derajat anggotanya 0,5 dan himpunan fazi sedikit 0,25 derajat anggotanya untuk 8.000 kaleng. Nah, jika persediaan banyak, ya ini yang sudah kita hasil hitungan kita. Ya, jika persediaan banyak, himpunan fazi sedikit, derajat anggotanya 0,25, himpunan fazi banyak, derajat anggotanya 0,5. Sekarang aplikasi operator fazi. Aturan pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang 10.000. Operator yang digunakan adalah N, dan permintaan turun,
produksi banyak. Jadi ini produksi banyak. Permintaan turun, derajat keanggotaannya untuk yang 60.000 itu 0,08, ya kan? Produksi banyak untuk derajat keanggotaan 8.000 itu 0,5. Jadi yang kecil itu 0,08 karena dia ngambil nilai minnya seperti pada Mamdani. Jadi produksi barang dan produksi barang 10 dikali 10.000. 10 kali 1.000 ya, sama dengan 10.000. Sebarang itu yang 10 dalam skala 10.000, dalam skala 1.000. Jadi produksi barang kita ditulis di grafik fasi itu dalam skala 1.000, maka di sini 10. Produksi barang kita 10. Ya. Jika dengan derajat alfa 1 sama dengan 0,8, produksi barang 10. Jadi ini aturan pertama, alfa 1-nya 0,8, produksi barangnya 10. Aturan kedua, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang 1,25 kali permintaan kurang persediaan. Jadi permintaan naik, untuk yang 60, 0,5, kemudian persediaan sedikit, berarti 0,25. Maka minnya adalah 0,25. Ya kan? Maka produksi barang adalah 1,25 kali permintaan kurang 25, kurang persediaan. 1,25 kali 60 kurang 8 sama 67. Nah, jadi ingat dikali 1000. Jadi berdasarkan aturan alfa 2, berdasarkan aturan kedua, maka dapat alfa 2-nya adalah 0,25 dan produksi barangnya 67. Ingat kembali kalau yang tadi alfa 1-nya, alfa 1 kita 0,08, produksi barang 10. Sekarang alfa 2 0,25, produksi barang 67. Nah, aturan ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, dan produksi barang sama dengan permintaan kurang persediaan. Permintaan naik, persediaan banyak. Permintaan naik berarti derajat keanggotaan 0,5, persediaan banyak derajat keanggotaan juga 0,5. Berarti hasilnya alfa 3 0,5. Maka produksi barangnya 60 kurang 8 sama 52 kali 1000 ya. Nah, sekarang berdasarkan penegasan itu saja. Ini alfa 1 kali produksi barang 1 adalah 10, alfa 2 kali produksi barang 2 adalah 67, alfa 3 kali produksi barang 3 adalah 52. Nah, dibagi dengan alfa 1, alfa 2, alfa 3 sama dengan 52,5 dikali 1000, maka jumlah produksi barang sebesar ini 52.500 kaleng per hari.